Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kawan-kawan semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan tetap optimis di dalam menjalani kehidupan ini. Saya juga mendoakan bagi kawan-kawan yang mungkin saat ini sedang terbaring di tempat tidur dalam keadaan sakit, semoga diberikan kesembuhan dan yakinlah bahwa pertolongan Allah akan selalu dekat pada kita. Amin ya robbal alamin. Baik kawan-kawan, kali ini saya akan bercerita tentang kisah misteri Ibu Lina di rumah kontrakan gratis. Dan cerita ini diceritakan oleh Ibu Lina mengenai perjalanan hidupnya bersama keluarga di awal tahun 2000-an. Terima kasih juga bagi kawan-kawan semua yang sudah mendukung channel ini. Bagi yang sudah subscribe, terima kasih. Yang sudah like, terima kasih. Bagi yang belum subscribe, silakan untuk subscribe. Dan insya Allah subscribe-nya kawan-kawan adalah menjadi amal kebaikan bagi kawan-kawan semua. Baik, tanpa banyak komentar lagi, tanpa banyak bla bla bla, saya akan langsung mempersilahkan kawan-kawan untuk menyimak cerita ini hingga selesai. Selamat menyaksikan. Ibu Lina adalah seorang ibu rumah tangga yang bekerja pada sebuah perusahaan swasta di kota kecil di Pulau Belitung. Dan pada waktu itu Ibu Lina baru saja selesai melahirkan. Usia bayi yang baru dilahirkan waktu itu sekitar baru 2 minggu, jadi masih sangat baru sekali. Ibu Lina pun pada hari itu juga baru keluar dari rumah sakit tempat Ibu Lina melahirkan. Sementara sang suami adalah tadinya sebagai seorang supir yang bekerja pada perusahaan swasta, kemudian entah kenapa mendapatkan PHK, dan secara otomatis suaminya tersebut menjadi seorang pengangguran pada waktu itu. Hal ini membuat kondisi keuangan keluarga Ibu Lina sangat memprihatinkan, apalagi Ibu Lina baru saja mengeluarkan uang yang banyak untuk biaya persalinan di rumah sakit. Pada suatu hari Ibu Lina menemui sang bos dengan maksud untuk meminjamkan uang ataupun kasbon pada sang bos untuk keperluan biaya hidup rumah tangga mereka, termasuk juga untuk menyewa sebuah rumah kontrakan bagi keluarga Ibu Lina. Mendengar penuturan dan curhatnya Ibu Lina pada sang bos, kemudian sang bos bilang bahwa ada satu rumah yang Ibu Lina bisa tinggali, karena rumah kontrakan tersebut adalah saat ini masih kosong. Tadinya rumah kontrakan tersebut sempat ditinggali oleh keponakan sang bos, tetapi entah kenapa rumah tersebut akhirnya setelah ponakan tersebut pindah sekarang menjadi kosong. Sang bos tidak menjelaskan apa yang menjadi penyebab bahwa ponakan tersebut pindah dari rumah tersebut. Tetapi pada saat mendengarkan hal itu, hati Ibu Lina sangat senang sekali. Betapa tidak, dia dan keluarga akan mendapatkan sebuah tempat tinggal secara gratis, yang artinya tidak perlu bayar, tidak perlu sewa. Dan hal ini diutarakan oleh Ibu Lina kepada sang suami setelah mereka berunding. Akhirnya pada hari yang ditentukan, Ibu Lina dan suami berangkat menuju ke rumah tersebut untuk mengecek kondisi rumah tersebut. Setelah mengecek kondisi rumah yang disebutkan oleh bos tadi, bahwa
Rumah itu sangatlah bagus, sangat ideal, kemudian juga sangat bersih. Pokoknya ini adalah sesuatu yang ideal bagi sebuah keluarga dan tempat yang sangat manusiawi untuk ditinggali. Ukuran rumah tersebut tidak terlalu besar, tetapi juga tidak terlalu kecil. Di sekelilingnya tumbuh pohon akasia, dan di belakangnya juga ada pohon-pohon bambu yang cukup rindang. Hanya saja jarak antara rumah tersebut dengan tetangga di sekelilingnya cukup jauh, ada sekitar 500 meter. Tetapi hal ini bukanlah suatu kendala dan sebuah persoalan bagi Ibu Lina dan keluarga untuk tinggal di rumah tersebut, sebab mereka sudah sangat senang sekali sudah mendapatkan tempat yang gratis. Singkat cerita, pada suatu sore menjelang maghrib, Ibu Lina beserta suami, tentunya dengan si kecil bayi yang masih baru berumur beberapa minggu, pada hari itu mereka memutuskan untuk membawa barang-barang mereka yang sudah mereka persiapkan untuk pindah ke rumah tersebut. Segala keperluan seperti alat-alat masak, kemudian juga perlengkapan tidur, serta pakaian-pakaian semua sudah mereka bawa semua. Tidaklah membutuhkan waktu yang lama bagi suami Ibu Lina untuk membereskan ataupun merapikan barang-barang yang mereka bawa, sebab memang barang-barang yang dibawa tidaklah terlalu banyak. Ya, semua untuk keperluan seperti memasak, kemudian juga untuk tidur, kemudian juga pakaian-pakaian semua sudah dirapikan. Sementara Ibu Lina juga sedang menggendong sang bayi sambil menyusui, sebab pada menjelang maghrib itu si bayi agak sedikit rewel. Sayup-sayup di kejauhan nampak terdengar suara azan maghrib berkumandang, pertanda malam telah tiba, dan Ibu Lina beserta suami juga sudah berada di dalam kamar untuk beristirahat. Seluruh pintu telah mereka kunci, semua lampu telah dinyalakan. Sang malam beranjak pelan namun pasti, mengukir waktu detik demi detik. Sesekali terdengar suara jangkrik di antara semak-semak yang ada di sekitar rumah tersebut. Rasa lelah membuat Ibu Lina dan suami serta anaknya tertidur dengan begitu lelapnya. Tetapi di tengah malam, di saat sedang tertidur lelap, tiba-tiba sang bayi menangis dengan begitu rewelnya. Hal ini membuat Ibu Lina terbangun, termasuk juga sang suami. Mungkin karena haus, akhirnya Ibu Lina menyusui bayinya, dan kemudian bayi tersebut pun tertidur kembali. Pada saat yang sama, ada rasa ingin buang air kecil yang dialami oleh Ibu Lina, dan ini diutarakan kepada sang suami bahwa dia ingin ke kamar mandi untuk buang air kecil. Semula suami Ibu Lina ingin menemani istrinya untuk ke kamar kecil, tetapi hal ini ditolak oleh Ibu Lina karena dia tidak tega untuk membiarkan bayinya untuk tinggal sendiri di dalam kamar tersebut. Setelah beranjak dari tempat tidur, akhirnya Ibu Lina memutuskan untuk pergi ke ruang belakang, yaitu ke kamar mandi yang posisinya ada di dekat dapur, yaitu ruang yang paling belakang. Melewati lorong rumah tersebut, Ibu Lina juga melewati satu ruang kamar yang gelap dan terkunci, dan itu terbukti dengan menggantungnya satu gembok di luar pintu kamar tersebut.
Dari arah ruang kamar tersebut, tiba-tiba saja Ibu Lina mendengar suara orang batuk-batuk. Ya, seperti seorang kakek-kakek yang sedang batuk. Tetapi siapa itu? Bulu merinding. Ibu Lina kaget bukan kepalang. Siapa itu? Wajah Ibu Lina begitu pucat. Soalnya dia tahu bahwa yang ada di dalam rumah tersebut hanya dia, Ibu Lina, kemudian suami dan anaknya. Lalu suara siapa itu? Itu yang ada di dalam hati dan pikirannya. Sontak saja wajah Ibu Lina begitu pucat. Dia langsung berlari menuju kembali ke kamarnya. Dan dia segera menceritakan apa yang baru saja didengar di kamar tersebut kepada suaminya. "Masa sih, Mah?" Itu kata sang suami kepada Ibu Lina. Sebab dia tidak percaya bahwa ada hal-hal seperti itu di rumah itu. Akhirnya suami Ibu Lina mengantarkan istrinya untuk ke kamar mandi. Setelah selesai, memang tidak ada suara yang terdengar oleh Ibu Lina maupun suaminya ketika melewati kamar yang terkunci tersebut. Setelah kembali ke kamar dan berada di tempat tidur, Ibu Lina sungguh tidak bisa tidur kembali. Suara aneh, suara orang yang batuk-batuk yang didengarnya dari kamar yang terkunci tersebut. Pengalaman horor dari suara yang didengar oleh Ibu Lina membuat dirinya tidak bisa tidur sama sekali. Barulah menjelang subuh, akhirnya Ibu Lina pun terlelap bersama dengan suami dan anaknya yang masih kecil. Keesokan harinya sekitar jam 7 pagi, Ibu Lina terbangun karena mendengar suaminya memasuki ruang kamar dengan membawa semangkuk mie instan yang telah disiapkan oleh suami tersayang tersebut. Dan hal ini membuat Ibu Lina sedikit tersenyum. Kebetulan memang rasa lapar, belum mendapatkan sarapan apapun di pagi itu. Sementara bayinya Ibu Lina masih tertidur dengan begitu lelapnya, sambil sesekali tersenyum, entah apa yang ada dalam impiannya. Semua pintu dan jendela telah dibuka sehingga sinar mentari pagi masuk ke dalam rumah dengan begitu hangatnya. Aktivitas di hari itu mereka hanya santai saja. Ibu Lina dan suami hanya melihat sekeliling rumah, dan memang tempat itu adalah sebuah tempat yang nyaman untuk ditinggali. Tetapi perasaan Ibu Lina agak sedikit aneh ketika melirik ke arah kamar yang tadi malam dilewati, yang terdengar suara orang batuk-batuk. Rasa penasaran Ibu Lina terhadap hal yang dialaminya begitu membuatnya merinding. Menjelang siang, Ibu Lina dan suami kedatangan tamu, yaitu tidak lain adalah orang tua dari Ibu Lina sendiri. Kemudian juga hadir ayahnya Ibu Lina dan seorang saudara dari Ibu Lina yang datang dari kota Tanjung Pandan, Belitung. Kedatangan orang tua Ibu Lina di kediaman itu yaitu untuk melihat kehadiran dari buah hati Ibu Lina, yaitu cucu mereka yang memang belum pernah dilihat sejak Ibu Lina melahirkan. Dan mereka sangat senang, sangat gembira sekali melihat cucunya yang cantik, yang kebetulan juga adalah seorang perempuan yang mereka idam-idamkan. Apalagi bayi mungil tersebut adalah
cucu yang pertama bagi mereka, yang tentu saja membuat mereka merasa senang dan bahagia. Rasa bangga, rasa haru bercampur menjadi satu. Orang tua Ibu Lina juga mempunyai rencana untuk menginap di rumah itu untuk beberapa malam, karena mereka begitu rindu dan kangen serta senang dengan kehadiran cucu pertama mereka. Karena rumah tersebut masih ada satu kamar yang masih kosong, yaitu kamar yang berada di dekat ruang tamu, yaitu kamar yang paling depan. Akhirnya setelah dibersihkan, dirapikan, orang tua Lina menempati ruang ataupun kamar yang berada di kamar paling depan. Jadi rumah kontrakan yang ditempati oleh Ibu Lina itu ada 3 kamar, yaitu kamar pertama ada di dekat ruang tamu yang akan digunakan oleh orang tua Ibu Lina, kemudian kamar tengah yang ditempati oleh Ibu Lina dan suami, dan satu lagi yaitu kamar yang terkunci yang masih menyimpan misteri bagi Ibu Lina, seperti yang pernah dia alami saat mendengar suara aneh orang batuk-batuk di malam pertama di malam itu. Suasana hangat dan bahagia mewarnai gelak canda tawaria dan kegembiraan di dalam rumah tersebut. Ayah Ibu Lina lebih banyak ngobrol dan berbincang-bincang dengan suaminya Ibu Lina, sementara sang nenek alias orang tua Ibu Lina, yaitu ibunya, lebih banyak menemani sang cucu sambil mempersiapkan apa yang menjadi kebutuhan serta mengajari Ibu Lina bagaimana memperlakukan dan merawat sang bayi. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja handphone Ibu Lina berdering, dan setelah dicek ternyata itu adalah sebuah panggilan masuk dari si bos tempat Ibu Lina bekerja. Kemudian di seberang sana Ibu Lina mendapatkan penjelasan dari si bos bahwa ada satu kamar yang terkunci dan itu kamar tidak boleh dibuka oleh siapapun. Begitu Ibu Lina menanyakan kenapa, pokoknya jangan pernah dibuka karena itu adalah sesuatu yang sangat pribadi sekali. Kemudian baru saja Ibu Lina ingin menjelaskan bahwa dia pernah mengalami hal-hal yang aneh, baru mau mengutarakan, tiba-tiba saja handphone tersebut terputus dan Ibu Lina menjadi semakin penasaran dengan hal itu. Setelah mendapatkan telepon dari si bos, Ibu Lina terdiam sejenak. Pikirannya berkelana, lamunannya membuat dirinya semakin penasaran tentang misteri yang ada di dalam kamar yang terkunci tersebut. Hal ini terbaca oleh kedua orang tuanya, dan ayah dan Ibu Lina menanyakan ada apa. Ibu Lina hanya terdiam sejenak, berkelana dengan rasa penasaran. Dia tidak menjawab. Tetapi setelah didesak beberapa kali oleh orang tuanya, barulah Ibu Lina menceritakan bahwa dia mendapat penjelasan dari si bos agar tidak membuka kamar yang terkunci di rumah tersebut, termasuk juga hal-hal aneh yang dia alami ketika mendengarkan suara orang batuk-batuk dari ruang kamar tersebut. Mendapat penjelasan dari Ibu Lina, kedua orang tuanya merasa sangat khawatir, ada rasa ngeri, ada rasa takut, dan juga ada rasa penasaran. Terutama ayah Ibu Lina, begitu mendengar hal tersebut, dia berpikir tentang kemungkinan-kemungkinan yang bisa saja terjadi, apalagi saat ini mereka memikirkan
tentang cucu mereka yang masih kecil. Pada suatu malam, ketika selesai acara makan malam, mereka mengobrol di ruang tamu. Di situ ada Ibu Lina, suaminya, kemudian kedua orang tua. Mereka mengobrol tentang banyak hal. Dan tiba-tiba terdengar suara dari kamar mandi. Seperti orang yang beraktivitas sedang mandi, ada gayung yang sedang ditimba, kemudian debur-debur air serta gemericik air terdengar begitu jelas. Tetapi suara apa itu? Kalaupun ada yang mandi, tetapi siapa itu? Semua bergidik keheranan, saling memandang satu sama lain, dan semua terdiam. Saat mereka semua sedang terheran-heran, tiba-tiba menyeruak seperti aroma bunga melati. Padahal tidak ada yang menggunakan parfum yang beraroma seperti itu. Dan suara yang berasal dari kamar mandi pun juga berhenti. Saat mereka sedang terdiam dengan 1000 bahasa, tiba-tiba saja bayinya Ibu Rina menangis menjerit seperti orang ketakutan. Dan itu sangatlah membuat semua menjadi panik. Ada apa ini? Suara tangis bayi yang tidak seperti biasanya membuat semua menjadi panik dan ketakutan. Dan di saat itu juga tiba-tiba aroma melati berganti dengan bau kemenyan. Dan yang membuat mereka semakin sangat ketakutan ketika tiba-tiba dari kamar yang gelap dan terkunci tersebut terdengar seperti seorang kakek-kakek yang sedang batuk. Dan suara batuk kakek-kakek tadi terjadi berulang-ulang dan cukup lama. Mungkin sekitar ada 10 menit. Sontak saja Ibu Lina dan suami langsung mendekap sang bayi. Sementara ayahnya Ibu Lina memanjatkan doa sebisa dan semampu yang beliau tahu. Dan selang beberapa saat kemudian, barulah suara batuk-batuk dari kakek yang berasal dari kamar yang gelap tersebut mendadak berhenti. Seiring dengan itu pula, suara tangis bayi pun telah reda dan tidak rewel lagi. Setelah mengalami apa yang terjadi malam itu, barulah suami Ibu Lina menyadari bahwa apa yang diceritakan oleh Ibu Lina di malam itu nyata adanya. Setelah keadaan cukup tenang, agar tidak penasaran, ayah dan suami Ibu Lina langsung memeriksa kamar mandi yang ada di belakang untuk memastikan apa yang terjadi. Dan ternyata setelah dicek, bak kamar mandi yang tadinya penuh oleh air sekarang sudah hampir habis. Ya, lantai pun semua basah, layaknya seperti ada orang yang pernah mandi. Tetapi siapa itu? Sedangkan di rumah itu hanya mereka berempat. Sebab saudaranya Ibu Lina sudah pulang duluan di hari pertama ketika mereka berkunjung ke rumah Ibu Lina. Sepanjang malam itu, seisi rumah hampir tidak bisa tidur kecuali sang bayi yang terlelap dengan mimpi indahnya. Ketika pagi tiba di hari berikutnya, ayah Ibu Lina sempat bertanya pada Ibu Lina dan suaminya bahwa apakah pernah diadakan selamatan doa-doa terhadap rumah ini atau setidaknya berpamitan pada dukun kampung yang ada di sekitar sini. Ibu Lina kemudian menjawab bahwa belum, ayah. Mendengar hal tersebut, ayah Ibu Lina langsung menasihati Ibu Lina dan suaminya bahwa jika kita memasuki suatu tempat yang baru, apalagi ini adalah sebuah rumah yang sudah lama tidak ditinggali, itu harus dengan ritual doa selamatan ataupun berpamitan dengan dukun kampung yang ada di sekitar rumah itu, agar ya setidaknya mendapatkan ritual kesalan. Ya, kesalan dalam tradisi orang Belitung yaitu
sejenis ritual doa yang dimana ada air dan kemudian juga ada daun rusa yang kemudian akan ditaburkan pada daerah ataupun rumah yang akan ditinggali. Sekitar jam 9 pagi di hari itu, Ibu Lina kedatangan kawan-kawannya ataupun teman-teman dari tempat Ibu Lina bekerja, dan mereka ada sekitar 5 orang. Setelah mempersilakan masuk, mereka saling mengobrol dan mereka menceritakan apa yang terjadi di rumah itu. Semua mendengar dengan seksama. Ya, semua penasaran, semua antara percaya dan tidak, tetapi mereka menyimak semua yang diceritakan oleh Ibu Lina dan semua terheran-heran. Ada yang tersenyum-senyum, ada juga yang menyimak dengan penuh seksama. Mereka semua adalah bersimpati dengan cerita itu. Saat sedang asik mengobrol, tiba-tiba saja ayahnya Ibu Lina membuka suara. Bagaimana kalau kita buka ruang ataupun kamar yang terkunci tersebut, biar kita tidak penasaran ada apa di dalamnya. Semua terbelalak, semua terheran-heran. Tetapi kemudian suami Ibu Lina juga mengiyakan, dan mereka pun akhirnya setuju untuk membuka ruangan tersebut. Tidaklah begitu sulit untuk membuka pintu kamar yang selama ini terkunci dan gelap itu, sebab anak kunci ternyata untuk membuka gemboknya ada di cantolan paku yang ada di sisi kamar itu. Begitu pintu kamar terbuka, maka yang hanya ada adalah kegelapan, bau apek, bau lembab, sebab memang selama ini tidak pernah terkena sinar matahari. Langsung saja ayahnya Ibu Lina menyalakan lampu lewat sakral dan menekan tombol yang ada di dalam kamar itu. Begitu lampu dinyalakan, maka nampaklah ada sebuah pemandangan layaknya sebuah kamar tidur. Ada tempat tidur, kemudian di sisinya ada meja, kemudian juga ada kursi roda, ada tongkat, dan kemudian juga ada cermin yang berada di tempat tidur. Semua mata memandang ke dalam, memeriksa, mengamati, termasuk juga teman-temannya Ibu Lina yang mungkin merasa penasaran tentang keadaan yang ada di dalam kamar itu. Semula mereka agak ragu-ragu untuk masuk ke dalam, maka dimulailah dari ayahnya Ibu Lina untuk masuk dan memeriksa, kemudian diikuti oleh suami Ibu Lina dan kemudian juga teman-teman Ibu Lina juga ikut masuk. Tidak ada yang membuat kesan horor di dalam itu, dan hanya saja memang semua jendela tertutup dengan rapat, kemudian juga bau apek menyengat hidung, kemudian juga suasana di dalam sana begitu sepi. Di dinding dari kamar itu ada 2 buah foto, yaitu sepertinya sepasang suami istri, dan mereka sudah tua nampaknya, yaitu ada seorang laki-laki tua yang sekitar umur 80-an, dan demikian juga dengan pasangan yang ada di sebelahnya, yaitu foto tersebut ada ibu-ibu yang mungkin juga seusia dengan sang suami. Setelah merasa cukup untuk memeriksa seisi ruang kamar, akhirnya kamar itu pun ditutup kembali. Tetapi sebelum itu, suami Ibu Lina sempat mengeluarkan cermin yang ada di tempat tidur dan menganggap bahwa cermin itu agak antik sebab terukir dengan kayu yang jarang sekali dilihatnya. Apalagi di dalam pemikiran suami Ibu Lina bahwa mereka tidak punya kaca ataupun cermin untuk sekedar berhias diri, dan itu adalah yang membuat suami Ibu Lina mengeluarkan kaca atau cermin tersebut dan kemudian ditempelkan pada salah satu dinding di kamar mereka. Menjelang sore hari, akhirnya
Teman-teman Ibu Lina yang tadi berkunjung akhirnya berpamitan untuk pulang ke rumah masing-masing, dan lambaian tangan mereka membuat kesan tersendiri terhadap persahabatan antara Ibu Lina dan teman-teman di kantornya. Pada malam harinya, hujan turun dengan begitu lebat, angin pun bertiup dengan begitu kencang, langit seakan tanpa bintang, suasana mencekam saat petir saling bersahutan. Suara daun bambu yang ada di belakang rumah terdengar begitu menyeramkan, saling bergesekan. Dan hal ini membuat seisi rumah begitu sangat ketakutan. Tiba-tiba saja semua lampu serentak padam. Gelap gulita tanpa ada penerangan sama sekali. Seisi rumah yang ada di dalam rumah itu semuanya panik, semuanya ketakutan dengan rasa yang begitu mencekam. Hal seperti ini tidak pernah diantisipasi, seperti menyiapkan lilin ataupun lampu cadangan untuk sebagai penerangan tambahan. Untung saja handphone dari Ibu Lina masih bisa dinyalakan, dan satu-satunya penerangan adalah lewat handphone tersebut. Untunglah hujan dan badai turun tidak begitu lama. Perlahan mulai mereda dan lampu pun mulai menyala. Namun suasana dingin dan mencekam masih begitu terasa. Dan tiba-tiba saja nampak terdengar seorang kakek-kakek yang batuk-batuk dari ruang kamar yang terkunci yang gelap tersebut. Seisi penghuni rumah mendengar suara tersebut dengan begitu jelas, tetapi mereka semua mengabaikan. Mereka tidak peduli lagi akan hal seperti itu, dan mereka memutuskan untuk tetap tidur hingga menjelang pagi tiba. Sudah seminggu ini suami Ibu Lina mengalami demam. Sakitnya begitu parah, suhu tubuhnya begitu tinggi, dan tidak ada selera makan sama sekali. Terkadang di saat tidur, suami Ibu Lina sering mengigau, mengoceh tidak keruan. Apalagi ketika melihat cermin yang pernah dibawanya ke dalam kamar dari ruang yang terkunci tersebut, membuat perasaannya galau, gelisah, dan sangat menakutkan. Pernah terjadi suatu kejadian aneh ketika suami Ibu Lina sedang menyisir rambut dan berkaca dengan kaca yang dia bawa dari kamar itu. Tiba-tiba di dalam kaca dia melihat ada seorang kakek-kakek. Begitu dia menoleh ke belakang, ternyata kakek itu tidak ada. Hal ini yang membuat dirinya semakin ketakutan. Ya, sejak kejadian itu, suami Ibu Lina jatuh sakit, demamnya tinggi, dan sering mengigau tidak keruan. Dan hal ini, tentang kejadian dia melihat kaki yang ada di dalam kaca tersebut, tidak pernah dan tidak sempat diceritakan kepada siapapun, termasuk Ibu Lina. Pada suatu pagi, Ibu Lina berjalan ke arah perkampungan, melewati jalan setapak. Jalannya begitu sunyi, jarak antara rumah Ibu Lina dengan perkampungan lumayan jauh. Dan di antara kesunyian, Ibu Lina menyusuri jalan tersebut sambil bernyanyi-nyanyi kecil. Di tengah perjalanan, Ibu Lina sempat berpapasan dengan seorang kakek-kakek. Dengan tersenyum ramah, Ibu Lina menyapa, "Kek, mau kemana?" Tetapi kakek itu hanya diam saja. "Mau tinggal di mana, Kek?" Masih tidak menyaut dan hanya diam saja.
dan Ibu Lina pun berlalu menuju ke arah perkampungan untuk mencari sebuah warung demi berbelanja keperluan seperti mie instan yang sudah habis serta hal-hal yang lainnya. Ibu Lina juga masih ingat bahwa kakek tadi berjalan dengan menggunakan tongkat. Perlahan, tapi dalam keheningan hanya diam seribu bahasa, tidak menyaut, tidak melihat, ataupun menatap Ibu Lina. Setelah berjalan menyusuri jalan setapak tersebut, akhirnya tibalah Ibu Lina di sebuah warung yang ada di perkampungan tersebut. Setelah memesan minyak goreng, gula, kopi, dan semua yang menjadi kebutuhan Ibu Lina, juga termasuk mie instan. Setelah membayar kepada si ibu warung, tiba-tiba ibu warung menyapa Ibu Lina, "Dek, tinggal di mana?" Kemudian Ibu Lina menyampaikan dan menjelaskan bahwa dia dan keluarga tinggal di sebuah rumah yang ada di tempat yang paling ujung dari perkampungan ini, sambil menunjuk ke arah rumah yang mungkin menjadi tempat tinggal Ibu Lina. Sejenak ibu yang punya warung terbelalak dan keheranan. "Emang adik berani tinggal di situ? Emang ada apa, Bu?" kata Ibu Lina. Nah, akhirnya ibu yang punya warung pun menceritakan bahwa di rumah tersebut memang sudah lama tidak ditinggali oleh siapapun, karena memang rumah tersebut menyimpan misteri dan sangat menyeramkan. "Maksudnya gimana, Bu?" Setelah ditanya dan didesak, "Begini, Dek. Dulu rumah tersebut ditinggali oleh seorang kakek-kakek dan istrinya, dan mereka sudah sama-sama tua. Kemudian kakek tersebut sakit yang berkepanjangan, dan sakitnya kakek tadi adalah batuk-batuk karena terserang TBC yang sangat akut sekali. Sementara sang istri yang juga sudah tua renta terserang stroke dan hanya duduk di kursi roda. Terus mereka tinggal sama siapa?" "Mereka hanya tinggal berdua saja, Dek. Dan itu sangatlah memprihatinkan sekali. Hanya saja untuk yang menjadi kebutuhan dan keperluan dari kakek dan nenek tersebut, cucunya lah yang merawat dan sesekali juga mengajaknya untuk berkunjung ke keluarga yang lain. Tetapi entah kenapa tiba-tiba cucunya kemudian tidak lagi merawat, dan akhirnya pada suatu ketika kakek dan nenek tadi diketahui bahwa telah meninggal dunia secara bersamaan. Tidak diketahui secara pasti kapan kakek dan nenek tersebut meninggal, tetapi setelah mencium aroma busuk dari rumah tersebut, akhirnya seluruh penduduk bersepakat untuk memeriksa keadaan yang ada di dalam rumah itu. Dan konon kakek dan nenek ini mengakhiri hidupnya dengan cara bunuh diri dengan menenggak minum racun secara bersamaan. Mungkin karena derita penyakit yang mereka alami begitu berkepanjangan, dan akhirnya mereka sudah tidak tahan lagi, apalagi tidak ada yang merawat mereka. Demikian ibu warung menceritakan kepada Ibu Lina tentang rumah yang penuh misteri tersebut. Dan sontak saja Ibu Lina kaget. Jadi jangan-jangan kakek yang ditemui tadi di waktu di perjalanan menuju ke warung ini itu adalah sosok hantu dari sang kakek. Demikian yang ada dalam pikiran dan lamunan Ibu Lina. Sesampai di rumah, sekembalinya Ibu Lina dari warung, semua pengalaman dan cerita yang penuh misteri yang diceritakan oleh ibu warung itu diceritakan kembali
oleh Ibu Lina kepada orang tuanya, serta juga suaminya. Dan sontak saja mereka begitu merinding ketakutan. Dan setelah berembuk, akhirnya mereka sepakat bahwa pada hari itu juga mereka harus meninggalkan rumah tersebut. Sebab jika diteruskan, hal ini akan membahayakan bagi orang-orang yang ada di dalamnya, terutama suami yang sedang sakit dan juga kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi pada si bayi, anaknya Ibu Lina. Sebelum mereka berkemas dan membereskan seluruh barang-barang yang akan mereka bawa untuk pindah dari rumah tersebut, hal yang pertama dilakukan adalah ayahnya Ibu Lina segera mengambil dan mengembalikan kaca cermin yang ada di kamar Ibu Lina untuk disimpan kembali di kamar yang penuh misteri dan gelap itu. Setelah mengembalikan kaca cermin dan meletakkan kembali di tempat tidurnya si kakek, kemudian ayah Ibu Lina mengunci kembali dengan begitu rapatnya, mengembalikan seperti semula. Barulah mereka berkemas untuk membereskan barang-barang yang akan mereka bawa untuk pindah dari rumah itu. Dan saat mereka sedang berkemas, tiba-tiba saja suami Ibu Lina terbangun dari tempat tidur dan langsung berdiri. Badannya tidak panas lagi, demamnya pun sudah hilang. Hal ini sempat membuat Ibu Lina dan kedua orang tuanya merasa heran. Apakah karena cermin dari si kakek telah dikembalikan ke tempat semula? Semua terdiam. Setelah mengemasi barang-barang dan mereka memasukkan ke dalam sebuah mobil sewaan, akhirnya pelan tapi pasti mereka meninggalkan rumah yang penuh misteri tersebut. Dan di dalam hati Ibu Lina tidak akan pernah untuk kembali lagi ke tempat itu. Baik kawan-kawan, demikianlah sebuah cerita yang dikisahkan oleh Ibu Lina tentang sebuah kejadian yang pernah dialami bersama keluarganya. Dan setelah dari rumah kontrakan tersebut, Ibu Lina untuk sementara tinggal bersama orang tuanya di kota Tanjung Pandan, Belitung. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati di dalam penyampaian di dalam cerita ini. Semua nama, semua tempat telah kami samarkan agar tidak ada yang tersinggung. Baik kawan-kawan, saya berharap semoga suatu hari nanti kita akan berjumpa di dalam cerita yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.